Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat tentang MySQL. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini nama saya. Oke, kita langsung aja. Pertama kita buka SEM-nya, buka aplikasi SEM. Nah, ini udah jalan, kita stop aja dulu. Kemudian kita klik start pada Apache dan MySQL-nya. Oke, selesai. Klik start. Servernya sudah berjalan. Kita langsung ke web browsernya. Di web browser kita ketikkan localhost. Nah, ini setelah tampilan seperti ini, kita akan membuat database baru. Terserah namanya, caranya, ke SQL-nya. Buat database baru. Caranya kita ketikkan create database, nama databasenya misalnya kampus. Setelah selesai, kita langsung go atau kirim. Nah, kalau seperti ini tandanya database kampus sudah bisa berhasil dibuat. Nah, sekarang database kampus sudah dibuat, kita membutuhkan setidaknya tabel dari database tersebut. Terserah banyaknya. Misalnya saya ambil contoh, kasih dua tabel baru. Pertama kita klik database kampusnya, kita langsung ke SQL-nya. Nah, di SQL dalam membuat tabel kita akan membuatnya dengan cara create tabel, nama tabelnya misalnya mahasiswa. Nah, mahasiswa itu punya banyak atribut, beberapa atribut. Misalnya kita kasih atribut name, pasti ada name-nya. Nah, name itu tipe datanya integer karena di angka. Selain name, tentunya punya atribut nama. Kita kasih tipe datanya char. Panjangnya kita kasih terserah 20. Nama, terus jurusan tipe datanya sama. Karakter, panjangnya 20. Terus yang terakhir alamat tipe datanya jar. Banyaknya terserah 20 juga. Kemudian TK nya atau primary key nya, primary key
kita kasih NIM karena datanya unik, tidak boleh sama. Nah, kita kontrol A dulu biar enak. Setelah selesai, kita langsung go atau kirim. Database tabel mahasiswa sudah bisa dibuat. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita buat satu tabel lagi, yaitu tabel dosen. Kita langsung copy paste saja paste yang tadi sudah dibuat. Query-nya sama, cuma kita ubah namanya menjadi dosen. Nah, dosen tentu bukan NIM tapi NIP-nya. Nama jurusan kita ubah menjadi terserah, misalnya mata kuliah. Primary key-nya bukan NIP tapi NIP. Setelah kita copy lagi, kemudian klik go atau kirim. Nah, berhasil dibuat tabel dosen dan mahasiswa. Nah, sekarang tabelnya sudah dibuat, kita akan memasukkan data itu ke dalam tabel masing-masing. Misalnya tabel mahasiswa terlebih dahulu, kita klik tabel mahasiswa. Nah, kita ke SQL-nya lagi sampai muncul seperti ini: select, insert, update, delete, clear, dan format. Setelah itu kita ini hapus saja, kita ketik dari awal. Makanya kita akan membuat data dari tabel mahasiswa itu sendiri. Caranya kita insert into mahasiswa. Ini nama tabelnya ya, mahasiswa values kurung. Nah, sini bebas. Misalnya mahasiswanya di sini sudah ada urutannya, NIM, nama, jurusan, dan alamat. Kita tinggal urutkan saja. Misalnya NIM 011. Kenapa tidak kasih tanda petik 1, tanda petik atas? Karena tipenya integer. Kalau karakter kita kasih petik 1 dan namanya. Misalnya Adi, koma, terus jurusan sama petik, kasih teknik informatika infor, petik lagi, koma, alamatnya Surabaya, petik lagi, Surabaya. Setelah selesai kita tutup kurung dan titik koma. Nah, kita copy dulu biar enak, karena datanya cara masukkannya hampir sama. Setelah selesai kita klik go. Kita klik browse untuk melihat datanya. Data berhasil dibuat. Adi dengan NIM 11, tag infor Surabaya. Kemudian kita tambahkan lagi sampai terserah. Di sini saya akan memasukkan data sebanyak 5 record atau 5 data. Nah, karena langkahnya sama, kita tinggal paste saja. Ctrl V. Nah, kita cuma ubah awalnya NIM-nya saja. Tadi kan 11. Kalau sama akan error nanti. Berarti kita 12 biar urut. Nah, namanya terserah diubah biar enak. Kasih Rudi misalnya, alamatnya Surabaya. Terserah. Langsung kita go.
berhasil. Terus ini. Kemudian ulangi langkah seperti ini sampai banyaknya data yang diinginkan. Paste saja 12. Oke, langkahnya sama, ulangi. Belas, 14, langsung ke terakhir karena datanya sudah 5, 15 Susi. Go. Nah, jika ingin lihat, kita pergi ke browse. Nah, data tabel mahasiswa sudah berhasil dibuat. Nah, ini. Kemudian kita akan membuat hal yang sama, mengisi datanya ke tabel dosen. Caranya sama kayak tadi. Kita tinggal copy paste saja. Nah, kayak gini kita langsung ke SQL nya. Kita copy paste saja biar cepat. Cuma di sini kita merubah nama tabelnya. Nanti jadi mahasiswa menjadi dosen. Nah, sama. Di sini kita ubah nib-nya jadi terserah, bebas. Misalnya 333. Namanya bebas juga. Namanya Dedi. Mata kuliah misalnya basis data. Terus alamatnya misalnya Surabaya, terserah, bebas. Nah, kita copy aja biar enak. Setelah itu kita go. Nah, ulangi langkah tersebut sebanyak yang diinginkan. Seperti kayak tadi di mahasiswa banyak 5, tinggal copy paste saja biar cepat. Nah, sekarang 334 dan namanya Chandra, dosennya mengajar terserah matematika, terserah, alamatnya terserah. Jika selesai langsung go. Nah, setelah selesai ulangi langkahnya sama seperti kayak tadi, tinggal copy saja biar cepat. 333 tadi sudah 3, sekarang 335. Di namanya di Ita, dosennya mata kuliahnya Jarkom, alamatnya terserah Surabaya, ketinggu saja. Nah, kemudian 335, 336 Indah, terserah si data Surabaya, alamatnya tetap sama. Kita klik go.
kita lihat browse sudah berapa datanya, 1 2 3 4 T kurang 1. 6. Budi, kita kasih komgraf. Selesai, go. Oh, ternyata kalau begini duplikat, berarti kita 7. Nah, jika tabel sudah terisi datanya, nah kita akan sedikit memodifikasi data-data. Pertama, kita akan coba menggunakan DDL data Division Link. Kita akan coba belajar. Di DDL itu ada beberapa fungsi, diantaranya add dan delete, change, rename, dan modify. Salah tulisannya, sorry. Modify. Kita akan coba pelajari satu persatu, mulai dari add terlebih dahulu. Add ini fungsinya kita akan menambah kolom baru pada tabel yang kita inginkan. Perintah add itu misalnya pada mahasiswa, dosen aja, terserah, bisa dosen atau mahasiswa. Jika dosen, klik, kita ke SQL. Pertama, kita ketik alter tabel dosen add maksudnya terserah, misalnya ingin menambahkan kolom nomor HP, tipe datanya terserah integer, not null. Jika sudah, kita langsung go. Kita lihat di tabel browse atau jelajah. Nah, ini tabel kolom nomor HP berhasil dibuat. Oke, kemudian fungsi delete. Fungsi delete sendiri itu kita mau menghapus beberapa kolom pada tabel tersebut. Misalnya kita mau menghapus tadi tabel nomor handphone. Kita akan menghapus tabel nomor handphone ini. Caranya hampir mirip. Alter tabel dosen drop. Drop ini fungsinya untuk menghapus drop dan kolom yang ingin dihapus, misalnya nomor HP. Seperti ini. Setelah selesai, kita langsung go.
Kita browse lagi. Nah, sudah hilang kolom nomor HP-nya. Kemudian ceng di sini kita menggunakan untuk merubah nama kolom. Kita merubah nama kolom. Kita misalnya mau merubah mata kuliah menjadi bidang minat. Kita langsung ke SQL-nya. Caranya caranya alter tabel dosen ceng. Nah, ceng ini habis ini kita akan memasukkan nama yang lawas, misalnya mata kuliah. Nah, kemudian kita langsung ketik nama kolom yang baru, misalnya bidang minat. Langsung saja bidang minat, dan tipe datanya var terserah, karakter, dan panjang karakternya misalnya 20. Setelah itu, setelah mengetik, kita langsung go. Nah, SQL, kita browse. Nah, sudah merubah menjadi bidang minat. Oke. Kemudian rename. Kita menggunakan rename. Perintah rename di sini kita mau merename tabel dosennya. Tabel dosennya kita ubah menjadi ke DSN atau pengajar. Misal rename-nya kita pertama rename tabel dosen itu pengajar, misalnya pengajar. Setelah selesai, kita langsung go saja. Nah, browse. Kalau belum berubah, kita refresh lagi. Nah, sudah berubah tabel pengajarnya. Sekarang kita modify, perintah yang modify sendiri itu kita gunakan untuk merubah anggaplah namanya merubah kolom bidang minat, kita ubah panjang karakternya. Caranya kita buat alter tabel dosen modify, kita kasih bidang minat. Nah, sebelumnya tadi kan panjangnya 20, misalnya kita kasih 30. Kita ubah. Oke, kita go. Bidang minat 30.
Oh, kurang titik komanya ternyata. Oh, bidang minat. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit error. Nah, lanjuti yang tadi. Errornya tadi karena kita belum merubah nama dosen menjadi nama pengajar. Sudah, langsung dulu aja. Oh, error. Titik komanya belum nampaknya belum. Error. Sebelumnya maaf tadi ada yang error. Untuk perintah modify itu kita ngetik SQL-nya itu karena default itu di kampus, di database-nya langsung. Nilai tak nyaman sekali. Oke, perintahnya alter tabel pengajar modify kolom bidang minat kita kasih, misalnya tadi kan pertamanya 20, kita kasih 50. Nah, jika selesai kita go. Oh, lupa, setelah bidang minat itu kita kasih tipe datanya. Kita go. Nah, berhasil. Oke, setelah perintah DDL di SQL itu juga ada perintah DML. Kita buat DML-nya. Di DML itu ada update, select, delete, select, delete, insert. Lainnya. Mari kita buat DML itu satu persatu. Mulai dari select. Misalnya kita mau update di sini kita menambahkan data dari tabel tersebut. Misalnya kita mau kasih mengupdate tabel mahasiswa, kolomnya kita mau update di nama, kita update ya, update. Oke. Nah, update itu kita merubah. SQL-nya, SQL update, update pengajar set. Oh, bukan ini, kita buat di pengajarnya saja. Update. Oh, dulu kita lihat datanya dulu. Nah, apa yang mau diupdate kira-kira? Misalnya Dedi dengan basis data. Update SQL update pengajar
terbaru itu setelah kita kasih PTI kondisinya where nama sama dengan Chandra. Nah, kita copy dulu biar enak. Kita coba go. Nah, hasilnya ini dia. Dosen Chandra yang sebelumnya bidang minatnya bisnis data bisa dirubah menjadi PTI. Akan berubah. Sekarang kita masuk ke perintah select. Kembali lagi select. Nah, select ini fungsinya untuk menampilkan tentang isi dari tabel tersebut. Kita lihat dulu kira-kira apa yang mau kita tampilkan. Nah, ini nama. Nah, misalnya kita mau menampilkan nama-nama dosen yang mengajar basis data 2. Kita langsung saja perintahnya select nama dan jurusannya, bidang mata kuliah, misalnya bidang minat, kita kasih from dari tabel pengajar. Nah, seperti itu. Kita kasih kondisi where jika bidang minat nama, where bidang minat sama dengan basis data. Kita copy. Kita coba dulu. Nah, di sini keluar nama Dedi dan Indah. Nama Dedi dan Indah ini adalah dosen pengajar bidang minat khusus basis data itu sendiri. Oke, perintah select sudah, select, kemudian ke perintah delete. Kita lihat terus lagi. Nah, perintah delete ini kita gunakan jika ingin menghapus beberapa data di tabel tersebut. Misalnya kita mau menghapus dosen yang bernama, misalnya kita kasih Budi. Kita langsung saja Dedi saja biar ada di atas. Ingin menghapus. Kalau menghapus itu perintahnya delete pengajar jika nama sama dengan, anggap tadi Dedi. Kita lihat delete pengajar where nama Dedi. Oh, ini kenapa ini error? Where nama, kita coba ya. Oh, error. Oh, ternyata Dedi ini. Kita lihat Dedi. Oh, lagi delete pengajar
Apa yang salah ini? Near pengajar, you have pengajar. Tadi yang error itu kurangnya from. Kita ketik lagi perintah delete pengajar, delete from pengajar, where ini kondisinya kita jika ingin memilih apa yang mau dihapus. Misalnya kita kasih bidang minat yang mengambil basis data. Oke, kita lihat, go. Nah, berhasil dibuat. Sudah hilang bidang minat basis datanya. Oke. Kemudian kita dulu. Ini kurang berapa ini? Oke, itulah beberapa tutorial singkat dari basis data, dari basis data yang secara singkat ini skillnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.